Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad, NIM 19053076, mata kuliah Teknologi Perkantoran, dosen Armida SPD MPD. Saya akan menjawab pertanyaan soal UTS. Yang pertama, jelaskan pengaruh teknologi perkantoran terhadap efektivitas dan efisiensi pekerjaan kantor. Yang pertama, menjadikan sistem kantor menjadi lebih efektif. Kantor harus bisa mengontrol sumber daya manusianya yang dimilikinya agar bisa menjalankan tugasnya dengan efektif. Dengan adanya teknologi kantor, maka sistem pekerjaan di kantor seharusnya bisa lebih efektif. Yang kedua, mendapatkan data lebih akurat. Dengan adanya teknologi, maka kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat. Dengan adanya data yang lebih akurat, kita bisa melakukan riset pasar dengan baik. Yang ketiga, mempermudah pekerjaan dan lebih cepat selesai. Dengan adanya teknologi bisa mempercepat dan mempermudah pekerjaan yang kita lakukan. Kita hanya perlu menginput data, maka sistemlah yang akan mengolah data tersebut. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, maka akan mempengaruhi produktivitas. Semakin banyak yang bisa kita hasilkan, maka produktivitas kita akan semakin meningkat. Soal kedua, jelaskan manfaat yang dapat dirasakan dari adanya kantor virtual. Yang pertama, waktu kerja yang fleksibel. Bisa dikerjakan kapan saja, karena jumlah waktunya yang fleksibel, bahkan dalam 24 jam sehari. Yang kedua, mengurangi kepadatan bangunan. Karena kantor virtual tidak membutuhkan kantor berupa gedung untuk melakukan pekerjaannya, sehingga bisa mengurangi kepadatan bangunan. Yang ketiga, hemat biaya. Karena tidak perlu membayar sewa kantor, pembayaran utilitas, dan pembelian untuk perangkat keras. Keempat adalah ramah lingkungan, karena kita tidak perlu menggunakan kendaraan untuk menuju kantor, sehingga bisa mengurangi polusi udara yang sudah parah saat sekarang ini. Hal ketiga, dari aneka ragam jenis maupun bentuk, mesin kantor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang A, pengelompokan mesin kantor berdasarkan fungsinya. Yang B, pengelompokan mesin kantor berdasarkan tenaga penggeraknya. A, berdasarkan fungsinya. Mesin yang digunakan untuk mencatat bahan-bahan keterangan. Contohnya mesin penomor. Mesin ini digunakan untuk memberikan nomor rangkap maupun nomor urut pada faktur, pada kartu maupun formulir. Yang kedua adalah mesin dikte. Mesin yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal yang penting yang diberikan oleh atasan untuk bawahan. Berdasarkan tenaga penggeraknya. Yang pertama, mesin listrik. Mesin listrik adalah mesin yang pengoperasiannya menggunakan tenaga listrik. Contohnya komputer, printer, dan lain-lain. Yang kedua, mesin manual. Mesin yang menggunakan tenaga manusia untuk pengoperasiannya. Contohnya mesin tik dan mesin jumlah manual. 4. Jelaskan cara pengoperasian. Yang A, mesin penghancur dokumen. Yang B, mesin laminating. Penghancur dokumen. Siapkan dokumen yang akan dihancurkan dan mesin penghancur dokumen. Sebelum memasukkannya, lepaskan dulu staples yang ada pada dokumen. Kemudian masukkan dokumen ke dalam mesin penghancur. Kemudian tekan tombol on agar mesin tersebut hidup dan siap untuk memotong. Kemudian akan terbentuk potongan-potongan kecil dari dokumen tersebut yang sudah dihancurkan. Akan dimasukkan ke dalam kotak, dan terakhir buang hasil dari kumpulan potong-potongan tersebut. B, mesin laminating. Tekan tombol on off untuk menghidupkan mesin laminating. Untuk menggunakan mesin laminating, tunggu 10 menit agar mesin siap untuk digunakan. Yang ketiga, pilih kecepatan untuk laminating. Yang keempat, lapisi kertas atau dokumen dengan plastik khusus laminasi. Yang terakhir, tepatkan di mesin laminating, lalu tekan tombol run dan ambil hasilnya. Soal nomor 5. Bila lebar kertas adalah 100 hentakan, jelaskanlah bagaimana mengetik centering untuk kata Universitas Negeri Padang. Yang pertama adalah kata Universitas Negeri Padang terdiri dari 23 huruf dan 3 spasi, dan totalnya adalah 25. Jika dibagi 2 adalah 12,5, maka jaraknya adalah 12,5. Karena lebar kertas 100, maka akan dibagi 2, 50 dan 50.
Karena ini manual, maka kita melakukan 13 hentakan ke kiri dan 12 hentakan ke kanan. Kedudukan mesin tik manual di antara mesin-mesin kantor pada saat sekarang ini. Saat sekarang ini mungkin mesin tik kurang dibutuhkan karena sudah ada komputer, laptop yang lainnya untuk kita bisa mengetik. Tetapi pada saat kita membutuhkan seperti mati lampu. Dan sekian jawaban dari UTS saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.